Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat selalu para pemirsa yang budiman. Salam arti penuh hikmah. Kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang Gen Gus Jigang. Gen Gus Jigang ini menjadi sesuatu yang penting karena pada kesempatan ini etos Gus Jigang sudah menjadi sesuatu yang sangat populer. Bahkan ketika masuk ke Kudus tentu akan disambut dengan berbagai sambutan-sambutan atau reklame-reklame Gus Jigang, termasuk dengan hadirnya Gus Jigang Edutainment. Maka menjadi penting kita berbincang tentang Gen Gus Jigang, genealogi Gus Jigang, atau bisa disebut juga generasi Gus Jigang nanti pada akhirnya. Istilah Gus Jigang sebenarnya sudah cukup populer bagi masyarakat Kudus, namun sampai sekarang bisa dibilang bisa dikatakan masih dalam proses pencarian. Istilah Gus Jigang itu sendiri pun sampai sekarang masih belum ditemukan secara pasti sejak kapan istilah itu muncul. Tetapi yang terpenting adalah istilah Gus Jigang itu sudah sangat membumi, bahkan ini sudah menjadi sebuah identitas spirit kemandirian bagi masyarakat Kudus. Dan semua ini tidak lepas dari semangat warisan dakwah dari para wali, terutama Kanjeng Sunan Kudus, dan di satu sisi di Kudus juga ada Kanjeng Sunan Muria. Maka spirit Gus Jigang sebenarnya tidak lepas dari spirit dakwah yang diilhami oleh spirit Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dari ayat ini sebenarnya kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa ajakan untuk berdakwah itu harus disampaikan dengan bijaksana, bil hikmah. Nah, spirit atau etos bijaksana sesungguhnya adalah tidak lepas dari pentingnya kita memahami kecerdasan budaya, ya, dan juga kesadaran budaya. Kita tahu bahwa yang namanya berdakwah itu membutuhkan sarana prasarana, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang mendukung, yang menopang gerakan dakwah itu sendiri. Salah satu hal yang terpenting adalah harus didukung dengan aspek material. Maka dalam surat At-Taubah juga disinggung, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian semua dengan hartamu dan juga dengan jiwamu. Jadi jihad dengan harta dan jiwa. Ini dua entitas yang berbeda tetapi saling kait-mengkait. Maka untuk bisa menyampaikan dakwah menggunakan jiwa juga perlu ditopang dengan harta. Demikian juga untuk bisa berdakwah dengan bil hikmah, dengan bijaksana, juga perlu sarana prasarana. Apalagi dakwah di era milenial seperti ini. Nah, kalau kita dakwah di era milenial seperti ini, kita tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan khas generasi milenial, maka
esensi dakwahnya pun akan susah diterima. Maka istilah Gus Jigang, bagus, ngaji, dagang. Jadi 3 entitas ini bagus akhlaknya, ini melampaui jenis kelamin ini. Bagus akhlaknya tuh bisa laki-laki, bisa perempuan. Ji itu ngaji, spirit ngaji ini juga melampaui lintas disiplin ilmu. Jadi ilmu apapun adalah butuh kajian, ngaji dan kajian. Sehingga ngaji dalam hal ini juga bisa dimaknai ngaji dalam konteks kajian-kajian ilmiah, termasuk di dalamnya adalah kajian-kajian keislaman. Sehingga dalam konteks ji di sini perlu kita maknai dalam konteks integrasi ilmu. Nah, yang sekarang menjadi populer. Lalu kemudian gangnya ini adalah spirit untuk melakukan entrepreneur atau perdagangan, atau dalam bahasa di era sejarah zaman dakwah itu disebut dengan saudagar ya, orangnya para saudagar. Jadi kalau kita kembali ke sejarah masa lalu, sesungguhnya masuknya Islam di Nusantara ini tidak lepas dari 2 spirit ngaji dan sekaligus dagang, menyebarkan ilmu dan sekaligus dagang. Artinya untuk bisa menyebarkan ilmu perlu ditopang dengan harta, dengan materi. Maka salah satu upaya untuk memperoleh materi itu adalah dengan berdagang. Nah, saya kira ikhtiar yang paling simpel dan bisa dilakukan oleh siapapun asal punya etos semangat untuk entrepreneur, ya berdagang. Maka istilah jigang ini dalam konteks berdakwah menjadi sesuatu yang penting, dan itu perlu diinternalisasikan kepada generasi sekarang. Jadi kalau kita ngaji saja tanpa ditopang dengan dagang, nah, mungkin kedepannya akan timpang. Demikian juga dagang saja tapi orientasinya tidak hanya untuk ngaji, juga kurang meaningful, sehingga dua-duanya ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, maka kalau kita menjadi santrinya para wali atau ideologi semangat dakwahnya para wali, saya kira 2 spirit itu ya, ngaji, dagang, dan produknya nanti adalah Gus gitu. Jadi Gus ini adalah sebagai produk dari ngaji dan dagang yang dilakukan dengan spirit nilai-nilai keislaman, nilai-nilai dakwah Islam ya, maka akan melahirkan sebuah karakter individu yang bagus ya, bagus akhlaknya, atau sering disebut dengan akhlakul karimah. Dan kalau kita menilai kepada uswah hasanah kita, dakwahnya para wali itu, terutama Kanjeng Sunan Kudus misalnya, kita mungkin tidak bisa menemukan ya secara pasti profil kesejarahan pada saat itu, tetapi setidaknya kita bisa melihat dari bukti arkeologis bisa, atau bukti folklore juga bisa. Folklore, jadi folklore ini adalah cerita rakyat, bukti arkeologis ini adalah peninggalan warisan Kanjeng Sunan Kudus yang sampai sekarang masih ada. Jadi kalau kita untuk melacak istilah jigang itu dari siapa dan kapan, saya kira sampai sekarang masih perlu penelitian secara khusus. Tapi paling tidak dalam cerita-cerita yang sampai sekarang dikenal, kita bisa ambil dari cerita-cerita folklore yang berkembang dalam masyarakat, bahwa etos Gus Jigang itu sudah populer di Kudus. Bagus, ngaji, dagang. Dan itu sudah menjadi tutur tinular kalau bahasa sekarang. Lalu bukti arkeologis yang paling jelas adalah hadirnya Menara Kudus ya. Menara multikultural. Jadi menara multikultural, Menara Kudus ini
bisa dibilang menunjukkan spirit pertama adalah Gus. Ya. Spirit Gus itu menunjukkan atau dibuktikan dengan peninggalan, salah satunya adalah Menara Kudus yang mencerminkan keagungan akhlak Sunan Kudus dalam berdakwah, tidak melukai objek dakwah pada saat itu. Jadi hadirnya Menara Kudus yang secara konstruktif itu mirip bangunan tradisi Hindu, menunjukkan bahwa itu sebagai strategi Kanjeng Sunan Kudus supaya dalam menyampaikan pesan itu menggunakan pendekatan budaya, atau bisa dibilang melalui kecerdasan budaya. Sehingga karena masyarakat Kudus dulu itu dikenal mayoritas adalah tradisi Hindu yang menonjol, maka ketika membangun ya, menggunakan bangunan-bangunan yang mirip peninggalan atau tradisi Hindu, sehingga mereka tertarik dan akhirnya bersimpati dengan Islam. Nah, termasuk sampai sekarang kita menjelang kurban di Kudus ini, kalau kurban yang disembelih yang populer adalah kerbau dan kambing, bukan sapi. Nah, meskipun sapi kalau disembelih juga halal bagi ajaran Islam, tapi di Kudus, khusus di Kudus ini yang disembelih adalah kerbau atau juga bisa kambing. Karena kalau nyembelih sapi itu melukai, atau paling tidak kita menghindari ketersinggungan ya tradisi Hindu yang sapi itu disakralkan, maka menyembelihnya adalah kerbau, sehingga di situ lebih netral gitu. Lalu kalau kita ke tempat wudhu ya, peninggalan tempat wudhu di komplek Menara Kudus itu ada 8 pancuran itu di sana yang masih kuno itu. Nah, 8 pancuran pun ini juga bagian dari nilai-nilai yang ada dalam tradisi Buddha, sehingga 8 pancuran itu sesungguhnya dari segi konstruksi, dari segi jumlah mungkin jumlahnya bisa jadi dari luar tradisi Islam, tetapi menfungsikan pancuran itu untuk berwudu, nah ini menjadi Islami, itu bagian dari ajaran Islam. Artinya sebelum sholat harus berwudu dulu. Nah itu Gus. Jadi cara dakwah Kanjeng Sunan Kudus yang seperti itu menunjukkan bagusnya akhlak Kanjeng Sunan Kudus dalam menyampaikan dakwah Islam. Nah sekarang ngaji. Kanjeng Sunan Kudus adalah satu-satunya waliullah yang dikenal dengan waliul ilmi. Jadi waliul ilmi itu berarti adalah wali yang dianggap punya kedalaman ilmu, bisa dibilang guru akbar. Maka apa yang dimiliki oleh Sunan Kudus dengan berbagai keilmuan yang dikuasai, nah itu menunjukkan semangat ngaji Kanjeng Sunan Kudus dan sekaligus semangat mengajar. Nah itu sebagai spirit Ji. Lalu spirit Gangnya bisa kita temukan dalam ornamen-ornamen yang ada di Menara Kudus. Misalnya kalau para pemirsa ini mencermati ya, di sekitar Menara Kudus itu kita akan temukan piringan-piringan Cina. Nah, piringan-piringan Cina itu adalah menunjukkan itu produk luar dari Nusantara, dan itu menunjukkan bahwa sudah ada kontak dagang antara Nusantara dengan China. Nah, sehingga itu menunjukkan networking dakwah dan juga networking dagang sudah menunjukkan relasi antar bangsa. Nah, jadi beberapa bukti arkeologis itu menunjukkan bahwa Gen Gus Jikang itu membumi di Kudus itu bukan sesuatu yang baru, tapi itu sudah ada sejak Kanjeng
Sunan Kudus atau mungkin sejak dakwah para wali. Nah, dengan seperti itu, maka spirit Gus Jiggang perlu kita kembangkan, perlu kita tebarkan kepada generasi sekarang, terutama generasi milenial. Karena untuk bisa berdakwah, prasyarat yang dibutuhkan adalah material, harta, di samping juga semangat keilmuan. Nah, dengan seperti itu, kita harapkan gen Gus Jiggang itu bisa kita tangkap sehingga generasi milenial supaya tidak ahistoris. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.